Pembahasan soal SKB Pendidikan bagian ke-6. Soal pertama, penyederhanaan dari pengelompokan tingkat kompetensi pengetahuan menurut teori Structure of Observed Learning Outcome Taxonomy terdapat tingkatan deep knowledge yang terjadi pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Jawabannya adalah SMP. Solo Taxonomy dikembangkan oleh Biggs dan Collins. Ini tahap-tahapannya. Yang pertama adalah pre-structural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak yang diperluas. Ketika disederhanakan, ada 3 di Indonesia dalam kurikulum kita. Yang pertama, surface knowledge itu SD. Deep knowledge itu SMP. Dan conceptual atau constructed knowledge itu SMA. Ini yang mendasari SKL. Nomor 2. Kompetensi inti mencakup yang mana? Silakan di pause dulu, kemudian kita cocokkan jawabannya. Ya, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, sikap itu dalam kompetensi inti dipecah menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Demikian. Yang 3. Dalam standar kompetensi lulusan, peserta didik harus memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan. Berikut ini yang bukan dimensi pengetahuan adalah A. Faktual, B. Konseptual, C. Prosedural, D. Metafisika, E. Metakognitif. Yang bukan adalah metafisika. Dimensi pengetahuan ada 4. 1, 2, 3, 4. Faktual itu pengetahuan dasar, ya, berkenaan dengan pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Misalkan pengetahuan dasar itu simbol-simbol dan seterusnya. Kalau konseptual itu terminologi atau istilah yang digunakan, klasifikasi kategori, prinsip, generalisasi. Kalau prosedural kaitannya dengan penerapan lah, ya. Cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan ini. Dan metakognitif itu pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Dan menggunakan pengetahuan itu untuk mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Begitu metakognitif. Self-awareness juga bagian dari metakognitif. Pengetahuan tentang diri. Ketika kita anggap kita tahu, lalu berpikir lagi apakah benar yang kita anggap itu disebut dengan metakognitif. Salah satunya itu. Mempertanyakan konsep yang sudah kita pahami. Dimensi sikap. Dimensi sikap itu ini di dalam SKL kita. Ya. Ada beriman, ada berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani. Setidaknya ada 5 yang dibidik dalam dimensi sikap. Dimensi keterampilan ini kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Itu dimensi keterampilan yang disasar dalam kurikulum kita. Nomor 4. Beban kerja guru dalam 1 minggu pada satuan administrasi pangkal adalah yang mana? 24, 28, 30, 35, 40. Beban kerja guru adalah 40 jam. Bukan 24 jam. Itu beda istilah. Beban kerja guru menurut ini, ya, Permendikbud nomor 15 tahun 2018 ini. 40 jam. Guru, kepala sekolah, dan pengawas sama-sama 40 jam dalam 1 minggu pada satuan administrasi pangkal. Ya, pada sekolahnya lah yang utama. Kenapa ada di sini? Ini memang ada ya. Kalau misalkan kita kurang jam, maka kita bisa mengajar di tempat yang lain. Tapi administrasi pangkal itu di mana kita terdaftar sebagai guru, ya, yang pokok lah.
Makanya ada istilah satuan administrasi pangkal. Ada di 2 sekolah mengajarnya, tapi ada 1 yang administrasi pangkal. Bebannya adalah 40 jam. 40 jam ini dibagi menjadi ini, 37,5 jam kerja efektif dan 2,5 jam istirahat. Begitu. Dalam hal diperlukan, dapat menambah jam istirahat dengan tidak mengurangi jam efektif. Baik. Kalau angka 24 itu 24 jam itu adalah pelaksanaan pembelajaran. Tatap muka itu baru 24 jam. Dan tidak boleh lebih dari 40 jam tatap muka per minggu. Karena kalau 40 jam itu tatap muka di kelas itu berarti guru tidak istirahat. Nomor 5. Berikut ini adalah kegiatan pokok guru, kecuali silakan di pause dulu, kemudian kita cocokkan jawabannya. Ya, kecuali memastikan semua peserta didik lulus. Tugas pokok guru itu bukan untuk memastikan semua peserta didik lulus. Karena ada kemungkinan siswa tidak lulus. Itu tidak jadi masalah. Tugas pokok guru, kegiatan pokok guru itu ada 5. 1. Merencanakan pembelajaran. Merencanakan dulu. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang ketiga, setelah melaksanakan, menilai hasil pembelajaran. Yang D, membimbing dan melatih peserta didik. Yang E, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Ini kegiatan pokok guru. Ada 5. Tugas tambahan itu seperti apa? Wakil kepala sekolah nih. Wakil kepala satuan pendidikan ini wakil kepala sekolah. Itu adalah tugas tambahan. Atau ketua program keahlian, ini di SMK misalkan. Kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel, pembimbing khusus pada satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Dan tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud ini, yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Misalkan pendidikan inklusif itu sekolah menerima anak yang berkebutuhan khusus, itu pendidikan inklusif. Nah, yang membimbingnya itu disebut mengemban tugas tambahan sebagai guru. Begitu. Seorang guru melaksanakan kegiatan kunjungan ke museum beserta peserta didik. Dalam hal ini, guru melakukan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, rekreasi, life skill. Jawabannya adalah kokurikuler. Intrakurikuler itu berarti tatap muka di dalam kelas. Kokurikuler itu adalah pelengkap. Pelengkap pembelajaran di kelas. Ekstrakurikuler itu seperti ekskul ekskul basket dan lain-lain, penelusuran minat, pengembangan minat siswa, ekstrakurikuler di luar jam tatap muka. Itu. Yang ketujuh, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia operasional konkret. Itu usia 7 tahun. Objek-objek bersifat operasional konkret. Di mana anak sudah mampu berpikir rasional. Seperti penalaran untuk menyelesaikan suatu masalah yang konkret, yang aktual. Namun masih terbatas pada situasi nyata. Itu pada usia 7 tahun. Untuk itulah salah satu pertimbangan masuk sekolah dasar itu diawali dari 7 tahun. Karena secara rata-rata sebelum 7 tahun belum operasional konkret. Ini tahap-tahapannya yang lengkapnya. Yang pertama tahap sensori motor. Itu anak baru lahir sampai 1 tahun. Masih sensori motor. Jadi peka pada rangsangan-rangsangan cahaya dan lain-lain. Yang kedua tahap praoperasional. Nah, ini usia PAUD, usia TK di sini. Mulai berkembang konsep intuitif
ya dan penggunaan simbol. Sehingga mulailah bisa dia berkomunikasi begitu. Mulai dia bisa mengelompokkan barang, mewarnai berdasarkan warna dan lain-lain, itu pra-operasional. Yang ini SD sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. Ini lebih keterampilannya lebih bagus lagi ya. Sudah bisa mengurutkan begitu. Kemampuannya dalam mengingat dan berpikir logis juga semakin meningkat. Memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Mulai dapat belajar membaca dan matematika. Sikap egosentris semakin berkurang secara perlahan. Mulai di sini dia bukan center lagi. Sehingga istilahnya kalau anak dimasukkan ke SD sebelum usia 7 tahun, dikhawatirkan belum mengalami taraf ini sehingga akan ada hambatan lah. Misalkan sikap egosentrisnya masih kental, sehingga akan sulit dia bergabung dan menerima teman-temannya. Yang keempat, tahap operasional formal. Ini mulai 11 tahun. Pra-remaja ya. Cirinya adalah sudah menguasai penalaran dan berpikir secara abstrak. Udah mulai bisa ajarkan konsep-konsep abstrak. Mampu menarik kesimpulan dari informasi yang ia dapat. Memahami konsep abstrak seperti nilai, cinta, dan seterusnya. Sudah dapat melihat realitas yang terkadang bisa abu-abu, tidak hitam putih. Kemampuan sangat penting karena membantu masa peralihan mereka dari remaja ke fase dewasa. Toleransi ada di sini dan seterusnya. Mulai berkembang di tahap operasional formal, mulai 11 tahun. Nomor 8. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Peserta didik memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahap A. Penalaran pasca konvensional, penalaran konvensional, penalaran pra-konvensional, penalaran interkonvensional atau interkontinental. Silakan di-pause dulu lalu pahami ya. Ini agak panjang soalnya, silakan di-pause dulu lalu pahami. Kita cocokkan jawabannya. Ya, jawabannya adalah penalaran pasca konvensional. Teori perkembangan moral ini menurut Holberg ya, tingkat 1. Yang tadi penalaran prakonvensional. Ini perkembangannya mulai usia anak 4-10 tahun. Ya, ini SD ini. Belum menganggap moral sebagai kesepakatan tradisi sosial. Sehingga penalaran moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman. Dengan kata lain, aturan dikontrol oleh orang lain dan tingkah laku yang baik akan mendapat hadiah dan tingkah laku yang buruk mendapatkan hukuman. Begitu. Baru taraf itu. Sehingga ada aturan di kelas, maka ada hukumannya nih atau ada hadiahnya. Siapa yang ini ada dapat bintang, itu cocok untuk SD. Karena memang anak dalam tahap penalaran prakonvensional. Bahwa aturan-aturan itu ada hadiahnya atau ada hukumannya. Sehingga di SD bisa diterapkan sangat efektif. Tingkat 2, penalaran konvensional. Ya. Anak dan remaja berperilaku sesuai dengan aturan dan patokan moral agar mendapat atau memperoleh persetujuan orang dewasa, bukan lagi untuk menghindari hukuman. Fase perkembangan ini pada usia 10-13 tahun, yang sudah menganggap moral sebagai kesepakatan tradisi sosial. Anak-anak sering mengadopsi standar-standar moral orang tuanya sambil mengharapkan dihargai oleh orang tuanya sebagai anak yang baik. Ya, ini SD pertengahan ya sampai SMP ini. Jadi udah mulai anak SD yang udah mulai matang, disebut matang, tidak lagi hukuman atau hadiah. Tapi memang dia sudah menyadari bahwa
aturan-aturan itu adalah kesepakatan, tradisi sosial, ya. Sehingga dia berbuat baik bukan lagi untuk menghindari hukuman atau mendapat hadiah, tapi supaya mendapatkan pengakuan dari orang-orang dewasa. Dia berbuat baik supaya orang tuanya menganggap dia baik misalkan. Dia berbuat baik supaya gurunya menganggap dia baik. Dan dia menganggap perbuatan baik itu adalah sesuatu yang baik. Gitu. Walaupun tanpa hadiah lagi. Itu adalah tingkat penalaran konvensional. Ya. Pertengahan SD sampai SMP. Tingkat 3, penalaran pasca konvensional. Mulai dari usia 13 tahun ke atas. Ya. Itu SMP akhir lah atau SMA. Ini memandang moral lebih dari sekedar kesepakatan tradisi sosial. Suatu pemikiran tingkat tinggi di mana moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seseorang mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode. Nah, di sini ada moral internal di dalam diri yang dia pegang mulai. Tidak lagi pada standar orang lain. Mulai di sini wilayah abu-abu mulai dia kenal. Ya. Dalam kisah Holberg itu dicontohkan seseorang ya yang istrinya sakit parah dan obatnya terlalu mahal. Minta diskon ke apotek, tidak dikasih. Untuk menyelamatkan nyawa istrinya, dia bobol apoteknya, gitu. Ketika pembobolan apotek itu mengambil obat, mencuri artinya, itu dia tahu bahwa mencuri itu salah. Itu ada standar orang lain, standar moral orang lain. Dia tahu itu salah, dia tidak tentang itu. Dia tahu salah. Tapi dia juga punya standar moral di dalam dirinya, yaitu menyelamatkan kehidupan orang lain. Dan itu dia pilih untuk melampaui moral yang lain, begitu. Sehingga di SMP atau SMA, jangan kaget ketika berlaku kesalahan, guru memaksa siswa, siapa yang melakukan ini? Maka satu kelas bungkam semua. Ya. Bukan berarti mereka menolak moral jujur, ya, tapi mereka juga punya moral lain di dalam dirinya, yaitu tentang kesetiakawanan misalkan. Sehingga ada beberapa anak yang mulai gamang di situ, dan dia memilih moral yang diinternalisasikan di dalam dirinya, yaitu moral kesetiakawanan. Sehingga moral jujur kadang-kadang dikalahkan. Itu berarti anak sudah mulai fase pasca konvensional. Makanya untuk guru SMP, SMA, jangan kaget jika anak berlaku demikian. Ya, bukan berarti mereka tidak tahu moral yang berlaku, tapi kita perlu menyelidiki moral-moral internal mereka. Begitu. Nomor 9. Kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan intelektual siswa SD. Yang artinya kemampuan untuk, silakan di-pause dulu. Ya, jawabannya adalah berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru. Itu kreativitas, ciri dari kata kreativitas. Sesuatu cara yang baru dan tidak biasa, itu kreatif. Serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan atau permasalahan. Begitu. Ya, ini udah mulai di SD. Kalau ini ada seperti memasalah orang dewasa atau tidak. Ya, SD belum ke situ. Memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan dan menghasilkan kepuasan pada dirinya sendiri dan orang lain. Masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari ini terlalu kompleks untuk anak SD ya. Penalaran yang menggunakan logika-logika yang dapat diterima oleh semua orang, apalagi ini ya. Kadang-kadang pemecahan masalah anak-anak SD kan sederhana dan polos lugu gitu ya. Yang E, mengembangkan ide-ide secara cerdas dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi dalam kehidupan di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Apalagi ini, anak SD belum. Sehingga yang cocok adalah D. 10. Pernyataan di bawah ini yang bukan termasuk karakteristik perkembangan peserta didik sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Ditinjau dari aspek emosional adalah, silakan.
Ya, mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. Ini bukan karakter SD. SD itu karakternya belum kepada simpati orang yang lebih dewasa. Mereka masih kepada diri mereka dan sejabat mereka, ya. Belum ada simpati kepada orang dewasa. Memiliki rasa sensitif dan mudah tersinggung, ya. Ini menurut Furlock, ya. Ada beberapa karakter. Yang pertama, kesulitan memulai sesuatu, tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir. Gitu. Memulainya susah, tapi kalau dia sudah klik gitu, dia akan betah begitu. Akan betah terus ya melakukan itu, menyelesaikan sampai akhir. Yang dua, menampakkan marah apabila mengalami kesulitan. Memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis. Ya. Ini rasa humor. Misalkan apa ya sekedar ngambil mainan teman supaya dikejar, itu kan rasa humor sebetulnya. Lelucon praktis lah. Supaya orang ketawa-ketawa dan lain-lain. Memiliki rasa sensitif dan mudah tersinggung dalam intensitas yang ringan. Ini tahap perkembangan emosional anak SD. Nomor 11. Untuk merencanakan penyelesaian masalah dalam sebuah penelitian tindakan kelas, langkah-langkah dengan urutan yang tepat sebaiknya dilakukan adalah, silahkan di pause dulu, kemudian cocokkan jawaban. Ya, jawabannya adalah A. Pertama, identifikasi dulu masalahnya. Setelah itu, analisis. Kemudian, tetapkan alternatif penyelesaian yang potensial. Baru kita pilih dan rencanakan penyelesaiannya. Ini kan taraf merencanakan. Ya. Kalau yang E sudah mulai ke penyelesaian masalah, belum kan? Ini kan baru merencanakan. Apalagi yang D sudah sampai pada taraf evaluasi penyelesaian. Ini evaluasi penyelesaian, ini refleksi hasil penyelesaian. Sedangkan yang diminta soal adalah merencanakan penyelesaian. Berarti sampai perencanaan. Nomor terakhir 12. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia akan memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Nah, peserta didik tersebut mengalami permasalahan apa dalam perkembangan? Ya, masalah ini disebut dengan masalah sosial emosional. Jadi, emosi dalam sosial, penerimaan terhadap bersosial.